pagi kak, aku habis keramas ya tadi malam. Kayak lihat perkembangan rambut aku. Jadi aku tuh kan minum obat dari dokter, dari SPKK. Depannya S, belakangnya X. Ini 16 mg ya kak obatnya. Terus habis minum obat ini kan aku minta obat ke dokter karena kan kemarin kok tambah meradang, padahal dokter udah suntik anti radang juga ya setiap kali pertemuan tuh, sekitar beberapa suntikan di kulit kepala aku yang botak ini kak. Terus aku bilang, dok kok tambah meradang, kok malah melebar ya meradangnya, dan kok ini botaknya kok melebar ke kanan kiri depan belakang ke semua arah. Kan dokter bilang, aduh iya ya kok bisa ya mbak, aduh saya juga nggak tahu. Nah kayak kurang etis sih kata-kata nggak tahu diucapkan dari seorang dokter spesialis. Yaudah mbak, saya kasih obat aja ya, diminum sekitar 10 hari gitu. Terus aku minum obatnya kan 1 hari sekali sih kak, itu 16 mg. Jadi efeknya aku tuh kayak melayang badanku tuh, ringan banget. Udah itu aku jadi suka oleng. Dan yang gongnya lagi, tau gak sih kak, tiba-tiba dong kebotakanku tuh melebar kak, dan cepat banget, singkat. Kakak lihat gak sih, udah sampai segini. Aku di hari kedua pakai obat itu kok tiba-tiba ini kebotakan udah sampai sini aja tuh. Justru sebelum mengkonsumsi obat itu memang melebar botaknya, cuma kan pelan-pelan hilang, drastis dong udah sampai ke sini lagi loh kak. Wow. Nih. Jadi pas aku google ya, ternyata itu obat untuk penderita autoimun atau lupus, untuk menekan peradangan di seluruh tubuh ternyata. Makanya ke peradangan dan kebotakannya justru tambah melebar nih, karena itu efek dari obat tersebut katanya. Jadi menekan imun kita. Padahal kan maksud aku pengen mencegah peradangan tanpa melebarkan kebotakan aku gitu. Ini kok malah radangnya berkurang tapi botaknya malah bertambah melebar kok. Tapi nggak 100% juga semua peradangannya kak. Aku pegang kepalaku masih radang sih sedikit, which is sebenarnya gimana ya kak konsepnya, aku bingung kan. Jadi aku tuh pengen tidak meradang aku tuh pengen aku cegah biar nggak melebar, artinya biar kebotakan juga melebar. Ini kok malah seperti ini pakai obat yang dokter berikan. Radang berkurang tapi botak bertambah, ini gimana ya kak konsepnya. Dan lagi yang aku ini bingung, kenapa ya beliau nggak cerita tentang efek dari obat ini. Misalnya gini loh, kalau misalnya ini kerontokan sementara, kebotakan sementara, kan beliau bisa terangin, mbak nanti efek dari obat ini adalah itu akan merontokkan rambut yang seharusnya rontok untuk digantikan rambut baru. Kalau gitu kan make sense ya kak, masuk akal gitu kalau apa ada keterangan seperti itu, atau apalah keterangan apa yang bisa aku dapat. Jadi aku nggak kaget, aku sebagai pasien jadi nggak shock gitu loh, kok jadi kayak gini. Aku jadi parno jatuhnya ya nggak. Nah untuk mencegah keparnoan pasien biar nggak kaget kalau efek dari obat ini, harusnya kan diterangin detail gitu loh kak. Apalagi ini obat lumayan keras sih kak gitu loh. Kalau dari efek obat yang beliau berikan terus tiba-tiba ada perubahan yang signifikan, bukan ke arah kemajuan tapi cenderung ke tambah parah, itu kan harusnya kan beliau menerangkan, mbak nanti ini efek sementara aja, karena seperti halnya kita mau nanam padi harus di ini dulu
disuburkan dulu gitu tanahnya, baru padinya akan tumbuh. Dan penyuburnya adalah dengan merontokkan padi-padi yang lama atau apalah istilahnya, juga halnya rambut. Jadi ini rambut-rambut ini akan dirontokkan terlebih dahulu untuk mengganti sel-sel rambut yang baru. Harusnya kan beliau menjelaskan disclaimer, ada disclaimer atau penjelasan. Dia bilang ini nggak ada kak, setiap kali beliau mengambil tindakan baik injeksi maupun pemberian obat baru, beliau tuh nggak ada explanation sama sekali. Cuman mbak nanti obatnya diminum ya sehari sekali, nanti di rumah aja pas mau tidur biar nanti langsung istirahat gitu. Itu dia nggak akan cerita nanti itu akan rontok dulu, mbak, nanti batangnya akan melebar dulu untuk menumbuhkan rambut baru. Itu nggak ada kak. Makanya pas aku habis minum obat langsung buat aku melebar, aku kaget loh kak. Ya Allah, ini aku jadi ragu aku hentikan apa enggak sih pengobatan ini gitu. Aku tuh butuh informasi yang detail, yang jelas, jadi aku sebagai pasien tuh bisa tenang kak. Ketenangan tuh loh kak. Jadi aku kan jadi nggak tenang, jadi gelisah kak kalau gini kak. Tuh udah sampai sini ya kak, dan ini pun tuh udah segini, padahal sebelumnya obat kan masih segini kak. Dan itu tuh cepet banget loh kak, bener cepet banget nih. Tapi nggak 100% ngaruh sih kak, aku masih ngerasain ada keradangan sih gitu. Oke lah, kalau proses pengobatan itu memang memakan waktu yang panjang, atau kan dokter selama proses itu kan bisa menceritakan ke aku gitu loh, nggak usah lah 100% mungkin ada kode etik dokter, cuma seenggaknya kan hal-hal yang mendasar kayak kenapa rambut kita rontok setelah justru memakai obat yang dokter berikan gitu kan, bisa diterangkan itu efek sementara, nanti akan tumbuh kok, sabar aja, gini gitu. Dan aku tuh pengen dokter menjelaskan penyebab dari kebotakan yang aku alami gitu loh kak. Jadi aku nggak bertanya-tanya, sampai sekarang aku belum tahu kak penyebabnya itu apa kak. Bener, dokter pun nggak menjelaskan apakah aku karena murni stres, apa karena ada sakit autoimun atau apa. Nggak ada kak, nggak ada explanation. Tapi lucunya kalau emang aku bukan autoimun dan beliau tidak bisa menjelaskan, kenapa beliau memberikan obat 80% untuk penderita autoimun? Kalau emang beliau belum pasti aku ini autoimun, bukankah pengobatan atau treatment rambut ini tekniknya bermacam-macam ya kak, berdasarkan tergantung kondisi dan kasusnya. Tapi beliau belum pasti kasusku ini apa, penyebabnya itu apa, kenapa udah memberikan obat yang arah ke autoimun gitu. Jadi aku bingung sih, kan seenggaknya dikasih arahan dulu, mbak, saya belum tahu nih sakit rambut mbak rontok karena apa, harus dicek darah mbak, nanti mbak apakah cek darah atau cek apa kayak untuk mengetahui penyebab dari kerontokan rambut aku. Ini aku tuh gak disarankan kak, nggak ada. Jadi cuma mungkin stres atau autoimun, enggak, mungkin itu doang kak. Saya pernah ceritakan kak, waktu awal aku berobat itu berapa minggu kemudian aku datang dok, hampir sebulan ya. Saya bilang, mbak itu mbak rambutnya tumbuh. Aku bilang, dok bedanya gimana sih cok, cara bedain rambut tumbuh dengan rambut yang meminiaturisasi, yang mengecil cikal bakal kebotakan. Oh nggak bisa itu, nggak bisa lihat, saya juga nggak tahu itu, saya nggak tahu, nggak bisa. Nah kan udah bilang nggak bisa, jadi kalau bilang nggak bisa membedakan cara antara rambut tumbuh dan rambut yang mau botak, kenapa beliau bilang nah tuh mbak ada rambut tumbuh tuh ini dia. Udahlah mbak, jangan dipikirin itu mbak, mau ini miniaturisasi kayak mau ini apa kayak nanti kan rambutnya tumbuh gitu katanya, kan kayak nggak make sense kan. Sama sih kepikiran sekarang sama aku kak. Dan ini ya kak, rambutku yang panjang udah mulai menipis kak. Bagian belakang. Oh ya kak, tadi aku keramas kan. Ini ya kak, rambut kerontokanku setelah keramas tadi malam.
ya udahlah kak, karena aku ragu sih apakah aku lanjutin treatment apa enggak dengan kondisi gini, soalnya dokternya kurang, agak pelit informasi sih kak. Atau aku harus cari second opinion ya, menurut kakak gimana kak? Aku sih pengen ke dokter yang beneran oke lah, cuma ya kendala ini sih kak, dana sih kak, aku masih belum stabil keuanganku kak, jadi aku ya sementara treatment seperti ini. Oke kak, makasih ya udah dengerin curhatanku. Sehat selalu kakaknya semua, semoga kakak sehat lahir batin dan terhindar dari alopecia seperti aku. Bye bye.